berhenti. Balik! Hei, mau dibawa kemana cucuku? Hei! Hei! Siapapun kalian yang mengurungku di sini, lepaskan aku! Ayo! Atau kalian akan menyesal! Ah! Ayo, lepaskan aku! Bisa saja dia pemberani seperti Ramadanya. Tapi bagaimanapun juga, ia berada dalam cengkraman penculik yang tidak kita kenal. Ia harus segera dibebaskan, Kanda. Iya. Ya, kita harus bebaskan dia. Tapi bagaimana kita bisa tahu siapa penculiknya? Kalau tidak tahu apa latar belakang penculikannya. Dinda curiga. Ini pasti ada hubungannya dengan mimpi Dinda. Dengan ancaman Rahwana Raja. Kalau begitu, Kanda harus ke Sanggar Pamelengan. Minta Kanugrahing Jawoto agar diberi pepadang untuk bisa mengetahui di mana putra kita berada. Iya, Kanda. Cepat lakukan, Kanda. Kanda, Kanda, tunggu Kanda. Kanda, Ada apa, Dinda? Ada apa? Silakan duduk. saya harus ikut ke keraton. Kenapa? Saya harus ketemu dengan Dinda Ratu Sekarwangi. Saya harus menghibur dan menenangkan pikirannya. Bagaimana Tumenggung? Sangat bijaksana kalau Nidewi ikut ke keraton. Itu langkah tepat. Baiklah. Kalau Dinda ke sana, Dinda jangan bicara yang tidak-tidak kepada Dewi Sekarwangi ya. Tentang putra kita, dia aman dalam asuhan Eyang Begawan Sidik Mulia. Iya, Kanda. Itu yang Dinda harapkan. Baiklah. Ayo, kita berangkat. Ayo, Baik. silakan. Dinda Ratu, Syukur Yunda Dewi datang. Kalau tidak, kecemasan dan kesedihan ini hanya Dinda yang merasakan. sabar Dinda Ratu, sabar. Saya tahu ini cobaan berat. Tapi harus bagaimana? Semuanya telah terjadi. Menurut Kanda Prabu, Pangeran Anggligusuma tidak diculik oleh manusia biasa. Tapi diculik oleh manusia setengah siluman dari Jurang Grawah. Manusia siluman dari Jurang Grawah. Iya, Untuk apa? Apa alasannya? Apa dosa Pangeran Anggligusuma? Sabar, Dinda. Sabar. Gusti Prabu, ini jelas bukan teror dari gelembung jahat Rahwana. Bukan. Bukan. Dan tidak ada hubungannya dengan mimpi Gusti Ratu Sekarwangi. Dan penculik ini juga tidak ada kaitannya dengan Prabu Baka, Segawan Lanang dan ketiga putri silumannya itu. Juga tidak ada sangkut pautnya dengan Ratu Gendrawani dan Soca Cendawanya, musuh-musuh lama kita. Ini adalah kejutan baru yang kelihatannya dilakukan oleh pemain-pemain baru. Makhluk setengah siluman yang menurut petunjuk berasal dari Jurang Grawah. Memang sama sekali belum kita kenal Paman Rikmaseta. Sudah Anandapati, sudah. Kita semua sudah mengenal mereka. Tapi karena mereka tidak pernah membuat masalah dengan kita, sehingga manusia-manusia setengah siluman itu tidak begitu berkesan pada kita. Bisa saya tahu di mana gue itu berada, Paman?
Kalau tidak salah, Tumenggung Prabaswara pernah secara tidak sengaja tersesat ke sana. Benar kan, Rai? Benar, Tumenggung? Kalau memang gua jurang Gerawa itu yang dimaksud, saya pernah tersesat ke sana, Gusti. Tersesat? Iya, Gusti. Itu ketika saya mendapat tugas mencari mustika sabuk Sang Hyang Antaboga ke Gua Sapta Pertala. Ini pasti gua yang dimaksud Sang Prabu. Ya, benar. Ini pasti Sapta Pertala. Aku harus mohon palilah Sang Hyang Antaboga dulu. Sang Hyang Antaboga. Ternyata Tumenggung Malwapati cukup tangguh. Aku salah masuk. Kau pikir aku tak bisa meringkusmu kembali? Ringkus dia! Selamat datang di istanaku, Tumenggung Malwapati. Selamat datang. Apa saya tidak salah masuk? Apa yang kamu ragukan? Kamu sudah ada di sini, berhadapan denganku. Untuk apa kamu ke sini? Mohon ampuni saya, Hyang Batara, atas kelancangan saya, karena... Meragukan saya? Iya, betul. Tidak apa. Sudah jamak manusia ragu, karena belum pernah bertemu dengan yang dituju. Sebaliknya, maafkan kalau para pengawalku berlaku kasar kepadamu. Saya mengerti. Kalau begitu cepat katakan, mengemandau apa kamu dari gustimu Sang Prabu Angling Dharma? Saya diutus untuk menyampaikan awala. Bukan, serahkan padaku. Mustika Kalung Hyang Antaboga. Sang Prabu menagih janji memohon Mustika Kalung Hyang Antaboga untuk putranya yang baru lahir. Benar. Mustika Kalung Hyang Antaboga itu akan membuat pemakainya mampu menembus bumi hanya dengan menghentakkan kaki kanannya ke tanah yang dipijaknya. Apa benar Hyang Antaboga berjanji akan menghadiahkan kalung itu pada putra Angling Dharma? Siapa yang saya hadapi ini? Kembalikan surat itu. Hei, Ratu Pandulu.
Jangan kamu baca surat yang bukan hakmu. Ayo, kembalikan. Ah. Begitulah ceritanya, Gusti. Ya. Saya ingat cerita itu. Tapi karena Ratu Pandulu tidak pernah membuat masalah dengan Malawapati, maka cerita tentang Antaboga palsu tidak begitu berkesan. Apalagi akhirnya, mustika Kalung Hyang Antaboga bisa kita dapatkan dari Sang Hyang Antaboga langsung. Ya, kegembiraan karena telah mendapat apa yang didambakan membuat kita semua melupakan peristiwa penting yang seharusnya kita catat. Lantas, saya khawatir, Gusti, jangan-jangan penculik Pangeran Angling Kusuma ini ada hubungannya dengan peristiwa itu. Kenapa Pini Sepuh berpendapat seperti itu? Dengan mengelabui Tumenggung Prabeswara sehingga terjebak masuk ke dalam goa Jurang Gerawa. Apakah bukan karena satu tujuan? Hah? Maksudnya? Begini, Ratu Pandulu tidak akan merubah diri, memborupa menjadi Sang Hyang Antaboga, kalau tidak punya tujuan. Apa itu? Ratu Pandulu pasti sangat ingin tahu untuk apa Gusti Prabu mengutus seorang tumenggung ke Sabta Pertala. Setelah tahu? Setelah tahu kalau Sang Prabu bermaksud meminta mustika Kalung Hyang Antaboga. Nah, ini yang membuat Ratu Pandulu menjadi iri. Kenapa? Karena Ratu Pandulu juga sangat menginginkan mustika itu. Apa yang diketahui Ratu Pandulu tentang mustika Kalung Hyang Antaboga dengan bayi yang akan dilahirkan? Bayi siapapun, anak siapapun, kalau begitu lahir, langsung dikalungi mustika Kalung Hyang Antaboga, maka dia akan mempunyai kelebihan dan kekuatan yang luar biasa. Dia akan mampu menembus sampai ke perut bumi cukup dengan menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Ya, benar. Memang benar. Angling Kusuma mempunyai kelebihan itu. Kelebihan itulah yang diinginkan oleh Ratu Pandulu. Dia sangat menginginkan kalung mustika itu. Bukankah dengan memiliki kalung itu, dia akan mampu menembus dan menguasai seluruh pelosok perut bumi? Wah, kalau begitu, alasan mereka menculik Pangeran Angling Kusuma punya dasar yang sangat kuat. Ya, untuk merebut kalung mustika itu dan menjadikan Pangeran Angling Kusuma salah seorang dari mereka. Iya, arah pembicaraan saya ke sana, Paman. Baik, baik. Kalau begitu tidak ada salahnya, kita ke Gua Jurang Gerawa untuk menjemput putraku. Biar saya saja yang ke sana, Rai Prabu. Karena saya tahu persis peta kekuatan mereka. Silakan. Tapi ikutkan juga Tumenggung Prabaswara. Karena ia tahu persis di mana Gua Jurang Gerawa berada. Iya, Gusti. Sendiko Dawu, Gusti Prabu. Ayo, ikut kami. Tolong! Tolong! Tahan dan kabur! Abidang
Ampuni hamba Hyang Widi, kalau hamba harus membunuh. Aku harus keluar dari sini. Apa mungkin Aji Mustika Kalung Antaboga akan menyelesaikan semua ini? Pangeran! Apa ini? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Yang sudah terlanjur terikat oleh rantai panas saya tidak akan bisa lepas dari ikatannya, Pangeran. Untuk apa semua ini? Kenapa kau culik aku? Dan sekarang kau rantai aku? Semua ini aku lakukan untuk sebuah tujuan baik, Pangeran. Untuk sebuah tujuan baik, Pangeran. Sebuah tujuan baik bagaimana? Ratu Pandulu ingin menobatkan Pangeran sebagai Raja Muda Jurang Gerawa. Hah? Dinobatkan sebagai Raja Muda Jurang Gerawa? Iya. Pangeran benar. Pangeran akan aku nobatkan sebagai Raja Muda Jurang Gerawa. Kenapa aku harus mau diangkat menjadi Raja Muda Jurang Gerawa? Sedangkan di Malwapati, aku adalah seorang putra mahkota. Pewaris tahta. Mengerti kalian? Iya. Kelebihan pangeran dapat menembus bumi. Itu akan menjadi modal kekuatan luar biasa bagi pangeran untuk menguasai semua wilayah yang ada di dalam perut bumi. Dan pangeran akan menjadi raja di raja dari seluruh kehidupan di perut bumi ini. Hei! Jangan mimpi yang bukan-bukan, Ratu Pandulu. Paman. Pangeran Angling Kusuma tidak akan menjadi raja muda golongan hitam. Dia akan kembali bersamaku ke Malapati. Hei, dengar Patih. Pangeran Angling Kusuma sudah terlanjur berada di sini. Yang sudah berada di sini tidak akan bisa pulang kembali ke tempat asalnya. Termasuk saya, Iya, termasuk Patih. Kalaupun pulang, hanya akan tinggal nama. Atas nama Prabu Angling Dharma, Pangeran Angling Kusuma, aku minta dengan baik-baik. Tapi kalau Ratu Pandulu tidak mengizinkan, aku punya Purbawisesa untuk merebutnya secara paksa. Jelambrong, Patih Reksa Jabah, dan Reksa Jero, serang! Angling Kusuma, hentakkan kakimu ke bumi. Buktikan kepada mereka bahwa ilmumu lebih tinggi dari mereka. Baik. Jelambrong, Reksa Jabah, Reksa Jero, aku tidak ingin melihat kepandaian mereka. Ayo ringkus mereka! Ayo cepat! Ya! Hajar, terlambat. Terlambat sudah. Kalian semua bodoh. Tapi bagus juga.
anak itu telah membuktikan kekuatannya. Bunda. Bunda. Putraku, Bunda. Angling Kusuma. Bunda. Angling Kusuma. Bunda. Angling Kusuma. Izinkan saya memeluk Bunda. Angling Kusuma. Angling Kusuma putraku. Kini jelas sudah bahwa tujuan Ratu Pandulu menculik Pangeran Angling Kusuma adalah karena kelebihan Pangeran Angling Kusuma memiliki mustika kalung Hyang Antaboga yang memiliki kekuatan luar biasa hingga mampu menembus sampai ke perut bumi. Kalau Ratu Pandulu akhirnya mengetahui bahwa Pangeran Angling Kusuma memiliki kalung mustika itu, kita tidak usah heran kalau sekarang banyak tokoh-tokoh dari golongan hitam yang lainnya menjadi tahu. Dan kita tidak usah kaget kalau sekarang mereka beramai-ramai mencari Pangeran Angling Kusuma dengan maksud memiliki kalung mustika itu atau memiliki pangerannya sekaligus. Nah, ini jelas-jelas sangat tidak baik. Pangeran Angling Kusuma harus segera kita sembunyikan dan dia tidak kembali lagi ke Bojanegara. Dan kita carikan tempat lain yang lebih aman, Gusti. Kira-kira disembunyikan kemana, Paman? Maaf, Gusti Prabu. Hamba belum bisa mengatakan kemana. Tetapi hamba yakin Gusti Prabu pasti tahu di mana tempat yang paling aman untuk Gusti Pangeran. Iya, Paman Pinisepuh Rikmaseta. Saya tahu. Saya tahu kemana Angling Kusuma harus saya titipkan. Oh, Ratu Gelap, gelapnya kegelapan. Haruskah aku kembali terkungkung di rumah tuaku di Bukit Meranggas ini? Haruskah aku kembali menjadi katak dalam tempurung? Ratu Gelap, berilah aku kekuatan agar aku bisa bebas bergerak seperti dulu lagi. Masuklah dalam diriku. Tuntunlah aku agar aku bisa membuat keputusan-keputusan dan kembali melangkah lagi. Datanglah, Ratu Gelap, masuklah dalam diriku. Datanglah, datanglah, datanglah. Gendrawani, kamu jangan khawatir. Tidak lama lagi, kamu akan bebas bergerak seperti dulu. Mulai saat ini, aku akan menyatu dalam dirimu tanpa harus kamu panggil aku.
Kamu akan menjadi Ratu Gendrawani atau Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan hanya dengan sebuah ucapan. Sesuai dengan yang kamu inginkan. Hanya dengan sebuah ucapan? Iya. Sebut nama Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan, maka sosok dan seluruh kekuatanmu akan menjadi sosok dan kekuatan Ratu Gelap. Sebaliknya, kamu akan menjadi Ratu Gendrawani kembali. Iya, saya mengerti. Saya mengerti. Jadi kamu tidak perlu memanggil aku. Aku sudah manjing dalam gua garbamu. Iya, saya mengerti. Bersiaplah. Ayo, baik Ratu Gelap. Akulah Ratu Gelap. Gelapnya kegelapan. Kamu boleh menjadi Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan, Gendrawani. Karena memang kamulah sang Ratu Gelap di masa datang. Tetapi sebagai Bopo, aku lebih senang kalau kamu tetap menjadi Gendrawani anakku. Saya sebagai Ratu Gelap atau Gendrawani di hadapanmu, Bopo. Selamat datang, Bopo. Rupanya kamu bisa membaca apa yang aku pikirkan. Iya, Bopo. Kalau begitu, juga pikiran musuh-musuhmu. Ya, tergantung, Bopo. Bagus. Ini kelebihan yang luar biasa. Sudah saatnya kembali kita kumpulkan para pendukung kita, para senopati, dan para manusia kelelawar. Tidak, Bopo. Kita akan mencari senopati dan para prajurit baru. Mencari di mana, Gendrawani? Di mana? Kita akan pergi ke Gua Neraka Perut Bumi, Bopo. Gua Neraka? Iya, Bopo. Iya. Mari, Bopo. Mari. Ayo, Bopo. Tunggu dulu. Mau kemana kita, Ratu Gelap? Kita ke Gua Neraka, Bopo. Gua Neraka? Iya, ke sana. Ayo. Ini yang kamu maksud Gua Neraka itu? Iya, Bopo. Tapi itu tidak bisa kita tembus. Tenang, tenang, Bopo. Neraka apapun tidak akan bisa menghalangi kita, Bopo. Ayo, Bopo. Ayo. Bopo, ayo. Selamat datang, Ratu. Terima kasih. Ayo, Bopo. Siapa yang berteriak itu? Kita akan segera melihatnya, Bopo. Ayo, ayo. Tenang, Bopo. Tenang. Kita harus yakin. Kita harus yakin, Bopo. Ayo. Ayo, Bopo. Silakan, Ratu. Ratu datang. Sembah pada Nyi Ratu. Selamat datang, Nyi Ratu. Selamat datang, Nyi Ratu. Terimalah sembah kami. Terimalah sembah kami. Sembah kalian, aku terima. Pandega, aku butuh 2 senopati. Baik, Nyi Ratu. Bagas. Jamar. Tunjukkan permainan kalian. Ya!
Cukup. Bagas, kamu jadi senopatiku. Terima kasih, Niratu. Pandega, satu lagi. Ligan. Ladun. Cukup. Aku pilih Ligan. Terima kasih, Niratu. Pandega. Aku butuh ratusan prajurit yang setia. Mereka siap, Nyi Ratu. Kami siap menjadi prajuritmu, Niratu. Bagus. Bopo, Iya, anakku. kita akan bangkit lagi, Bopo. Ya, tetapi kamu tetap butuh seorang pendamping lain, anakku. Siapa dan untuk apa, Bopo? Ya, nanti setelah kita kembali ke Meranggas, Bopo akan datangkan siapa yang akan mendampingimu. Kanda, jadi kita akan berpisah lagi dengan putra kita Anglingkusuma? Benar, Dinda. Haruskah itu, Kanda? Kita tidak sekedar menyembunyikan Anglingkusuma di suatu tempat. Tapi lebih dari itu, kita akan memberikan bekal yang lebih tinggi pada putra kita itu. Selain belajar ilmu kanuragan, ia juga belajar ilmu ketatanegaraan dan segala macam ilmu pengetahuan lain yang kelak akan menunjang kepemimpinan yang harus ia lakukan. Iya, Kanda. Dinda mengerti, tapi... Anglingkusuma akan Kanda titipkan di Padepokan Segalu. Di sana ia akan menguasai Kaweru dan menimba ilmu. Tapi, Kanda... Kepergian putra kita tidak bisa ditunda lagi. Ia harus segera berangkat sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Tapi bagaimana dengan Romo Prabu Bojanegara, dengan Kanjeng Ibu? Mereka kan belum tahu tentang keadaan Anglingkusuma setelah diculik, Kanda. Kita akan bawa Anglingkusuma ke Bojanegara. Sebelum kita bawa ke Padepokan Segalu, menemui Dewi Sintawati. Iya, Kanda. Dinda mengerti. Dinda mengerti, Kanda. Kamu memang harus merelakan putramu pergi, Nyi Dewi. Nyi Ratu? Iya, pergilah ke Serambi, Nyi Dewi. Silakan. Kamu memang harus merelakan putramu pergi. Sebab tidak lama lagi, Nyi Dewi harus kembali ke Megapura. Saya harus ke Megapura lagi, Nyi Ratu? Iya. Untuk apa lagi, Nyi Ratu? Karena itu rencana Dewa. Rencana Dewa? Iya. Nyi Dewi memang dipersiapkan oleh para dewa untuk menjadi ratunya para ratu. Dan Nyi Dewi juga akan menjadi sosok ibu yang akan dipuja oleh para ibu Semayapada. Ayolah Nyi Dewi, kita harus ke Megapura secepatnya. Ulurkan tanganmu. Dinda mau kemana?